Cisliani dari Prodi Teologi kelas A, Nirim 2020218612. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang gender, feminisme, multikultural, dan global. Feminisme multikultural adalah cabang dari feminisme yang menekankan bahwa pengalaman perempuan sangat beragam, dipengaruhi oleh faktor budaya, etnis, ras, dan latar belakang sosial. Feminisme ini menolak pandangan bahwa perempuan di seluruh dunia memiliki pengalaman yang sama dan menekankan pentingnya untuk mempertimbangkan konteks sosial, politik, dan ekonomi yang berbeda dalam memahami pengalaman perempuan. Feminisme global di sisi lain menekankan pentingnya memahami bagaimana isu-isu yang mempengaruhi perempuan melintasi batas-batas nasional dan dikaitkan dengan proses globalisasi, kolonialisme, dan imperialisme. Feminisme ini berfokus pada bagaimana pengalaman perempuan di negara-negara berkembang seringkali berbeda dari perempuan di negara-negara maju, serta bagaimana isu-isu seperti eksploitasi tenaga kerja, perdagangan manusia, dan ketidakadilan ekonomi global mempengaruhi perempuan secara tidak proporsional. Ruang lingkup dari kedua teori feminisme ini sangat luas dan mencakup berbagai isu seperti hak reproduksi, kesetaraan di tempat kerja, kekerasan berbasis gender, akses terhadap pendidikan, dan lain-lain. Namun, yang membedakan feminisme multikultural dan global dari feminisme lainnya adalah pendekatan interseksional mereka, yaitu mereka melihat penindasan yang dialami perempuan bukan hanya karena gender, tetapi juga karena faktor ras, etnis, kelas, agama. Ada beberapa teori-teori dalam feminisme multikultural dan global. Yang pertama, teori interseksionalitas. Teori ini diperkenalkan oleh Kimberly Crenshaw pada akhir 1980-an dan menjadi fondasi penting dalam feminisme multikultural dan global. Crenshaw memperkenalkan konsep bahwa identitas seseorang terdiri dari berbagai dimensi yang saling berkaitan seperti gender, ras, kelas, orientasi seksual, dan lain-lain. Interseksionalitas berargumen bahwa perempuan kulit berwarna misalnya mengalami penindasan yang berbeda dari perempuan kulit putih karena mereka menghadapi diskriminasi baik berdasarkan ras maupun gender mereka. Feminisme multikultural sangat menekankan pentingnya analisis interseksional ini untuk memahami kompleksitas pengalaman perempuan di seluruh dunia. Teori yang kedua adalah teori postkolonial. Feminisme global seringkali terkait erat dengan teori postkolonial yang menyoroti bagaimana perempuan di negara-negara yang pernah dijajah atau yang masih mengalami bentuk kolonialisme modern seperti neokolonialisme mengalami penindasan yang berlapis. Mereka tidak hanya tertindas oleh patriarki, tetapi juga oleh sistem kolonial yang menghapuskan atau memarginalkan budaya dan hak-hak mereka. Tokoh penting dalam teori feminisme postkolonial ini adalah Gayatri Spivak yang berbicara tentang subaltern atau kelompok yang tidak memiliki suara dalam struktur kekuasaan, termasuk perempuan di dunia pasca kolonial. Teori yang ketiga membahas tentang globalisasi feminisme. Globalisasi feminisme mengacu pada bagaimana isu-isu yang dihadapi perempuan di seluruh dunia semakin terhubung melalui proses globalisasi.
Feminisme ini memandang kapitalisme global sebagai sistem yang menciptakan kesenjangan antara perempuan di negara maju dan berkembang. Misalnya, perempuan di negara berkembang seringkali menjadi tenaga kerja murah dalam industri tekstil atau elektronik yang diproduksi untuk pasar dunia. Hal ini menyebabkan ketidakadilan ekonomi global, di mana perempuan seringkali tereksploitasi dalam sistem kapitalis global. Kita masuk dalam kelemahan feminisme multikultural dan global. Yang pertama, fragmentasi gerakan. Salah satu kelemahan feminisme multikultural dan global adalah fragmentasi dalam gerakan feminis itu sendiri. Karena gerakan ini menekankan pentingnya memperhatikan perbedaan budaya dan etnis, seringkali sulit untuk mencapai konsensus di antara kelompok feminis yang berbeda. Misalnya, apa yang dianggap sebagai pembebas bagi satu kelompok perempuan bisa saja dianggap sebagai bentuk penindasan oleh kelompok perempuan lainnya. Hal ini terjadi terutama ketika isu-isu feminisme dikaitkan dengan adat atau agama tertentu yang memiliki interpretasi berbeda di berbagai komunitas. Kelemahan yang kedua yaitu kesulitan dalam membangun solidaritas global. Feminisme global seringkali menghadapi tantangan dalam membangun solidaritas di antara perempuan di negara maju dan berkembang. Misalnya, beberapa feminis dari negara-negara maju cenderung mendiktekan bagaimana perempuan di negara berkembang seharusnya berjuang untuk hak-hak mereka tanpa memperhitungkan konteks lokal yang berbeda. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam gerakan feminis global, di mana perempuan di negara berkembang merasa bahwa suara dan pengalaman mereka tidak dihargai dengan cara yang seharusnya. Kelemahan yang ketiga yaitu reduksi terhadap isu ekonomi. Feminisme global kadang-kadang terjebak dalam reduksi ekonomi, di mana mereka terlalu fokus pada aspek ekonomi dari penindasan perempuan. Meskipun eksploitasi ekonomi memang menjadi masalah besar, feminisme ini terkadang gagal mengakui bahwa isu-isu lain seperti budaya, agama, dan politik juga memainkan peran penting dalam menindas perempuan. Mengurangi masalah penindasan hanya pada dimensi ekonomi berpotensi mengabaikan dimensi lain yang sama pentingnya. Kita masuk dalam kelebihan feminisme multikultural dan global. Yang pertama, pengakuan terhadap keanekaragaman pengalaman perempuan. Salah satu kelebihan utama dari feminisme multikultural dan global adalah pengakuan mereka terhadap keanekaragaman pengalaman perempuan di seluruh dunia. Mereka menolak pandangan universal tentang perempuan dan menekankan bahwa perempuan di berbagai belahan dunia mengalami berbagai bentuk penindasan. Pendekatan ini memungkinkan gerakan feminis untuk lebih inklusif dan sensitif terhadap pengalaman perempuan dari berbagai latar belakang. Yang kedua, pendekatan interseksional yang holistik. Pendekatan interseksional yang diadopsi oleh feminisme multikultural dan global memungkinkan analisis yang lebih holistik terhadap pengalaman perempuan. Dengan memahami bahwa perempuan bisa saja menghadapi diskriminasi berdasarkan lebih dari satu faktor. Misalnya saja, seorang perempuan kulit hitam mungkin menghadapi diskriminasi berdasarkan ras dan gender. Feminisme ini menawarkan cara yang lebih kaya untuk memahami ketidakadilan yang dihadapi
perempuan. Kelebihan yang ketiga yaitu relevansi dengan isu-isu global kontemporer. Feminisme global sangat relevan dengan isu-isu global kontemporer, terutama yang terkait dengan globalisasi, migrasi, dan perdagangan manusia. Isu-isu ini sangat mempengaruhi perempuan di seluruh dunia, dan feminisme global menawarkan cara untuk memahami bagaimana sistem global mempengaruhi perempuan secara berbeda, tergantung pada latar belakang dan posisi mereka dalam tatanan ekonomi global. Kita masuk dalam kesimpulan. Feminisme multikultural dan global menyoroti kompleksitas pengalaman perempuan yang dipengaruhi oleh budaya, etnis, ras, latar belakang sosial, serta konteks globalisasi. Feminisme multikultural berfokus pada keanekaragaman pengalaman perempuan berdasarkan konteks lokal, sementara feminisme global berfokus pada dampak sistem global seperti kolonialisme dan kapitalisme terhadap perempuan, terutama di negara berkembang. Teori interseksionalitas menjadi dasar penting dalam kedua pendekatan ini, mengakui bahwa perempuan dapat menghadapi berbagai bentuk diskriminasi yang saling terkait. Teori postkolonial dalam feminisme global menunjukkan bahwa perempuan di negara pasca kolonial menghadapi penindasan gender dari patriarki dan warisan kolonial. Sedangkan teori globalisasi feminisme menyoroti eksploitasi perempuan dalam sistem kapitalisme global.